Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul otoritas moneter. Kami di sini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Arimika Alvin Hidayat. Yang kedua Mbak Dianti, teman saya, dan yang satu lagi ada Mbak Nika Ristiana. Pastinya teman-teman udah sering dengar ya, atau bahkan ada yang pertama kali mungkin dengar otoritas moneter ini. Mari kalau teman-teman memang ada yang tahu, bisa bisa dibantu. Kemungkinan kalau saat menjelaskan kurang atau gimana, dengan cara komen di bawah ini. Yang pertama-tama kita langsung saja ke pengertian otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitasasi yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Yang intinya otoritas moneter itu adalah yang berurusan dengan uang. Intinya mudahnya gitu saja teman-teman. Jadi kalau yang dipikirkan teman-teman kok dengar otoritas moneter, intinya uang gitu aja. Nah, di Indonesia ini otoritas moneternya yaitu Bank Indonesia, yaitu sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009. Hai, kita bahas apa ya di ensiklopedia kali ini? Bank Indonesia punya BI 7 Days Reverse Repo Rate sebagai acuan suku bunga. Kalau aku, bisa nggak jadi acuan jodoh kamu? Ya, ini ada tujuan otoritas moneter. Tujuan ini sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang bagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Terkait tersebut, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai 2 dimensi. Yang pertama yaitu ada dimensi kestabilan nilai rupiah, adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi yang terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah. Terdapat mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating, namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Mbak Dianti. Silakan Mbak Dianti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alvin, yaitu tugas otoritas moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter agar stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan terjaga, mengatur dan mengarahkan sektor perbankan ke arah arsitektur perbankan Indonesia atau API, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Prinsip-prinsip otoritas moneter. 1. Memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi
yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian atau overriding objective, dan acuan nominatal answer kebijakan moneter. 2. Bersifat antisipasif, preemptive atau forward looking, mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa datang. 3. Mengikatkan diri kepada suatu aturan atau ruler, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Bisa dipotong Maaf, saya lanjutkan. Atau disebut constrained discretion. 4. Transparan dan berakuntabilitas atau good government. Alat otoritas moneter. 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. 2. Fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nika. Oke, selanjutnya alat otoritas moneter. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat ada himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Kemudian selanjutnya ada kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga lain. Yang pertama ada Kementerian Uang, yaitu Memorandum of Understanding atau MOU tentang Bank Indonesia sebagai proses agen dalam bidang pinjaman dan hibah luar negeri pemerintah. Yang kedua, ada Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara, yaitu surat keputusan bersama atau SKB tentang kerjasama tindak pidana di bidang perbankan. Kemudian yang ketiga, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara atau MOU tentang pemberantasan uang palsu. Kemudian yang keempat, ada Menkokersa, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Mohon maaf sebelumnya, saya ulangi lagi. Menkokersa, Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu MOU bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Yang kelima, ada Perhimpunan Pedagang SUN atau HIM dan SUN, yaitu MOU tentang penyusunan Master Review Case Agreement atau MRA. Selanjutnya ada fasilitas pendanaan. Untuk mendukung pencapaian tujuannya, Bank Indonesia menyediakan fasilitas bagi bank syariah maupun non-syariah. Yang pertama, fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. FPJP ini ditujukan untuk bank yang mengalami kesulitan pendanaan karena arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana yang keluar. Jangka waktunya adalah 1 hari dan dapat berpanjang berturut-turut dengan keseluruhan maksimum 90 hari. Kemudian yang kedua, ada fasilitas likuiditas intrahari atau FLI. FLI ini dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran sehingga tidak terjadi kemacetan dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
atau Bank Indonesia RTGS yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Mungkin cukup segini saja kelompok kami bisa mempresentasikan tentang otoritas moneter. Silakan teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau komen atau mau bertanya bisa komen di bawah ini. Kita terbuka dan mohon maaf apabila kita saat menyampaikan ada kekeliruan, ada kesalahan karena kita namanya saja manusia, tempatnya salah dan lupa. Mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Kalau uang yang setiap hari kita pegang punya cerita perjalanannya masing-masing. Pada awalnya, rupiah direncanakan, disiapkan, dan diantarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Setelah itu, didampingi oleh alat-alat negara, uang rupiah akan dibawa terbang melayang di udara, juga dibawa untuk mengarungi luasnya samudera dengan perahu yang sangat besar hingga dengan perahu yang kecil. Terkadang ada momen-momen tersendiri yang membuat perjalanan ribuan kilometer ini semakin istimewa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, demi melihat senyuman saat rupiah akhirnya sampai di tangan. Hingga tanpa kita sadari, rupiah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang membuat perjalanan rupiah ini jadi lebih bermakna. Kalau kalian pakai rupiah untuk apa? Beli buku, beli tas, Kamu? sekolah, ditabung. Bank Indonesia, di setiap makna Indonesia.